amin dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam doa pagi kita di pagi hari ini oleh karena pertolongan dan anugerah yang daripada Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersyukur kami boleh bangun kembali dari istirahat kami oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Kami bersyukur juga untuk pagi hari ini kami memberikan waktu kami untuk boleh datang kepadamu, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami semua supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu, supaya kami boleh dapat melakukan apa yang kami lakukan melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita ini tentunya kita sebagai manusia pernah melakukan kesalahan. Dan di dalam melakukan kesalahan tersebut kita pun sebagai manusia pastinya melakukan yang namanya meminta maaf. Itu hal yang pertama. Yang kedua, sebagai manusia tentunya kita juga pernah mengalami sesuatu hal yang dimana orang melakukan tindakan ataupun perbuatan yang tidak menyenangkan, yang membuat hati kita kayak jengkel, kayak marah kepada orang tersebut. Namun hal yang harus kita lakukan adalah mengampuni. Jadi membuat kesalahan dan mengampuni adalah dua hal yang
saling berkaitan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada masa kini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, teks ini merupakan teks yang disampaikan oleh Yesus Kristus ketika Yesus Kristus ketika Yesus Kristus khotbah di bukit. Nah, tujuan dari teks ini ialah bagaimana Yesus Kristus memberikan prinsip-prinsip kerajaan Allah melalui kehidupan kita sehari-hari yang biasanya kita sampaikan ataupun yang sudah tercantum di dalam ini, yaitu dalam doa Bapa kami. Matius 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13 merupakan doa Bapa kami yang selalu senantiasa kita naikkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada pagi hari ini kita mau belajar bahwasanya apa yang Tuhan mau pesankan kepada kita melalui Matius 6 ayat yang ke-12 ini tentang yang namanya memberikan pengampunan kepada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesalahan tersebut yang dimaksudkan ialah kesalahan sebagai hutang ataupun sebagai sesuatu hal yang harus kita bayarkan oleh karena yang namanya adalah hutang. Hutang berarti sesuatu hal yang harus kita bayarkan untuk boleh dapat menyelesaikannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesalahan tersebut yang adalah merupakan hutang moral ataupun hutang rohani yang kita miliki, ataupun sesuatu hal perbuatan demi perbuatan yang kita lakukan yang harus kita bayarkan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang pengampunan yang dimaksudkan di sini merupakan sesuatu hal yang harus bersifatnya bersyarat. Dikatakan bahwasanya Tuhan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, kalau kita meminta pengampunan kepada Tuhan, kita pun harus berani memberikan pengampunan kepada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Kita pun harus dengan berani memberikan hati untuk orang-orang yang telah menyakiti kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini mengajarkan bahwasanya adanya hubungan timbal balik yang harus kita lakukan sebagaimana apa yang kita inginkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berani meminta pengampunan kepada Tuhan, kita pun harus berani di dalam diri kita, menantang diri kita untuk memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang pengampunan merupakan sesuatu hal yang tidak mudah di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat orang yang melakukan kesalahan dalam kehidupan kita, terlihat kayak mulai jengkel. Ih, apa lo orang ini ya? Kenapa lah ya orang-orang di sini ya? Namun tanpa kita sadari hal tersebut merupakan hal-hal yang menandakan bahwa kita pun belum mengampuni orang yang melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita pun harus hidup dengan memberi pengampunan kepada orang lain. Memberi pengampunan merupakan bukan pilihan, tetapi merupakan suatu wujud ketaatan kita terhadap apa yang sudah Tuhan perintahkan melalui firman Tuhan yang sudah kita bacakan dari Matius 6 ayat yang ke-12. Hidup yang mengampuni artinya adalah hidup yang dipenuhi dengan kerelaan hati untuk mengampuni. Hidup yang dengan penuh sukacita, hidup yang dengan penuh kelegaan, kebahagiaan untuk memberikan pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mampu untuk mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan kita, secara tidak langsung kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ketika kita melakukan perintah Tuhan artinya ada kesadaran di dalam diri kita tentang anugerah pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Inilah yang dimaksudkan bahwasanya kalau kita berani untuk meminta pengampunan kepada Tuhan, kita pun harus berani untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ketika kita berani mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita pun sadar
bahwa kita sudah menerima anugerah pengampunan yang daripada Tuhan, maka apa alasan kita untuk tidak mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita? Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau hari ini kita belum mampu melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita, mari kita ampuni. Karena kalau kita tidak melepaskan pengampunan, kalau kita tidak memberi pengampunan, itu artinya kita tidak menerima anugerah pengampunan yang daripada Tuhan. Maka kalau ketika kita tidak menerima pengampunan daripada Tuhan, maka itu pun menjadi penghalang bagi doa-doa yang sudah kita naikkan kepada Tuhan, menjadi penghalang akan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentunya kita hari ini sampai hari ini pun masih terus menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Masih terus meminta berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita pun harus tahu, ketika kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, kita harus membuang segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya ialah kita harus berani melepaskan pengampunan yang daripada Tuhan. Karena dengan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan kita, kita pun menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Maka ketika itu semua sudah selesai, kita dengan iman percaya bahwa doa-doa kita, bahwa berkat-berkat Tuhan itu akan terus berada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau hari ini kita tidak mampu mengampuni orang, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kesalahan kita di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, mari kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Mari kita saling mengampuni. Mari kita saling mengampuni dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan. Karena di dalam pengampunan ada berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan menyatakan kepada kita, bahkan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan memuji Tuhan dengan menaikkan pujian yang mengatakan bahwasannya ketika hati kita hari ini belum dapat memberi pengampunan, kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita hati untuk boleh dapat memberikan hati mengampuni bagi sesama kita. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak
Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa kami hari ini sebagai orang-orang percaya yang harus melakukan kebenaran firman-Mu. Salah satu melakukan firman-Mu ialah bahwa kami hari ini harus berani mengambil langkah untuk memberi pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kami, kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Maka daripada itu ya Tuhan, Tuhan tolong berkati kami, Tuhan berikan kami hati-Mu, supaya kami semua boleh dapat memberi pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kami. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami untuk boleh dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan dan menolong kami untuk melakukan itu semua. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini juga kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Untuk hari ini bersyukur untuk semua jemaat GMI Jakarta Pusat. Bersyukur Engkau masih terus menyatakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah Engkau Allah yang boleh terus memberkati dan menolong mereka, melakukan semua tugas tanggung jawab mereka, bahkan pekerjaan pelayanan yang sudah Engkau percayakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka semua yang saat ini sedang merindukan ataupun yang sedang bergumul, merindukan pasangan hidup, keturunan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berikan yang terbaik, Tuhan mendatangkan yang terbaik dengan waktu dan dengan cara kerja Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa kepada-Mu untuk semua jemaat-jemaat yang hari ini sedang bergumul dalam keluarga mereka. Engkau Allah yang menolong dan memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka Roh-Mu supaya mereka boleh dapat terus hidup untuk takut akan Tuhan, supaya mereka boleh dapat melandaskan seluruh keluarga mereka berdasarkan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua anak-anak jemaat yang hari ini dalam masa pendidikan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka hikmat-Mu, daya ingat yang kuat untuk boleh dapat mengikuti semua pelajaran demi pelajaran yang mereka ikuti di bangku pendidikan mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk masa depan mereka. Kami percaya bahwa setiap anak-anak yang menaruh iman, kepercayaan kepada-Mu, Engkau Allah yang melihat, bahkan Engkau Allah yang akan memberikan masa depan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, dan ajarlah mereka untuk boleh dapat terus menaruh kepercayaan mereka kepada-Mu di dalam pertumbuhan mereka dan di dalam perkembangan mereka mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk doa kami ini, dan kami mau menutupnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kasih, anugerah dan penyertaan yang daripada Tuhan terus dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.